Selamat bergabung di channel Hendrik Sungkung. Di video kali ini saya akan membahas untuk soal ulangan semester 2 dan kunci jawaban untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk sekolah menengah pertama kelas 8, kurikulum yang digunakan 2013 atau K13. Nah, untuk tulisan yang berwarna kuning di pilihan jawaban ini merupakan kunci jawaban. Jadi nanti kalau kalian di setiap soal disertai dengan ada warna kuning, berarti itulah kunci jawaban. Nah, bagi kalian yang merasa nanti video ini berguna dan bermanfaat di dalam pembelajaran kalian, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar, serta share video ini agar semakin hari saya juga semakin semangat di dalam pembuatan video-video pembelajaran yang akan datang. Selamat menonton di channel Hendrik Sungkung. Baiklah, untuk sekarang anak-anak kita akan masuk di soal pembahasan. Nomor 1. Apa yang menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi baru di seluruh dunia pada abad ke-15 adalah A. Mencari area baru untuk dicakup. B. Kerusakan ekonomi Eropa karena perang. C. Perdagangan dengan bagian lain dunia. D. Menyebarkan agama. Jawaban B. Nomor 2. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan menerapkan kebijakan divide et impera. Pengertian politik divide et impera yaitu A. Politik timbal balik. B. Politik pemotongan selektif. C. Politik etis. D. Politik pertempuran satu sama lain. Jawaban D. Nomor 3. Kerja paksa dalam kurung Rodi membangun jalan-jalan di sepanjang Pulau Jawa. Ya, itu dalam kurung Anyar Panarakan. Nah, untuk keperluan militer, untuk membuat rakyat semakin menderita pun dilakukan ketika Gubernur Jenderal A. Daendel, B. Van de Vos, C. Van Deventer, D. Baron van Haver. Jawaban A. Nomor 4. Sistem budidaya mewajibkan masyarakat untuk menanam sebagian dari ladang dan atau ladangnya dengan menanam yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Sistem tanam paksa ini juga disebut A. Pekerjaan Rodi, B. Divide et impera, C. Politik etis, D. Budaya stelsel. Jawaban D. Nomor 5. Penderitaan bangsa Indonesia melahirkan benih-benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh para sarjana atau bangsawan. Salah satu pahlawan bernama Sultan Hasanuddin berasal dari A. Maluku, B. Goa, C. Sulawesi Selatan, D. Lombok. Nomor 6. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang perjuangannya lebih nasionalis dari organisasi perjuangan sebelumnya yang lebih bersifat regional. Pada tanggal berapa Budi Utomo didirikan? A. 20 Mei 1908, B. 20 Mei 1928, C. 2 Mei 1928, D. 2 Mei 1908. Jawaban A. Nomor 7. Tujuan dibentuknya Budi Utomo adalah A. Mempersatukan orang Jawa,
B. Meningkatkan derajat bangsa Indonesia. C. Membebaskan Indonesia dari kemiskinan. D. Persamaan hak dan warga negara. Jawaban B. Nomor 8. Tokoh kebangkitan bangsa muncul karena adanya program ethical police atau politis repribudi, yaitu A. Transmigrasi, B. Irigasi, C. Vaksinasi, D. Pendidikan. Jawaban D. Nomor 9. Organisasi yang pertama di Indonesia yang bersifat nasional dalam bentuk modern, yaitu organisasi yang kepengurusan, anggota, tujuan, dan program kerjanya tetap dalam Budi Utomo yang didirikan oleh A. Dr. Sutomo, B. Himpunan Mahasiswa Stovia, C. Van Deventer, D. Tirto Adi Surjo. Jawaban A. Nomor 10. Bentuk nilai persamaan derajat, yaitu A. Kedaulatan ada di tangan rakyat, B. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, C. Jangan memaksakan agama atau kepercayaan pada orang lain, D. Sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk menjadi kreatif dan produktif. Jawaban B. Nomor 11. Yang bukan merupakan salah satu faktor penyumbang keunggulan bangsa Indonesia adalah A. Sumber daya manusia, B. Sumber daya alam, C. Pendapatan nasional, D. Budaya. Jawaban C. Nomor 12. Apa yang diperjuangkan dan ditorehkan oleh para pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional 1908 akan lebih bermakna jika kita sebagai generasi penerus bangsa mampu A. Berprestasi di berbagai bidang, B. Bekerja keras, C. Bekerja dengan cerdas, D. Tidak mengenal keputusasaan. Jawaban A. Nomor 13. Saat ini upaya memperingati kebangkitan nasional 1908 adalah upaya kita untuk mengenang dan menjadi penggerak bagi bangsa Indonesia bangkit kembali untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan merdeka, dan A. Dapat menumbuhkan kekayaan dan dengan teknologi canggih, B. Bisa berdiri setara dengan negara lain, C. Bisa menjadi negara yang kompetitif, D. Dapat melawan ketidakadilan dunia. Jawaban B. Nomor 14. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 tidak hanya menggerakkan pemuda untuk mencapai kemerdekaan, tetapi juga mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Bagaimana upaya pemuda untuk menegaskan jati diri bangsa? A. Menghormati perbedaan dalam masyarakat, B. Menghilangkan sikap dan anggapan bahwa semua orang akan melakukan kejahatan, C. Memahami simbol negara, D. Belajar lebih giat dan lebih pintar untuk mencapai tujuan. Jawaban D. Nomor 15. Kita perlu melindungi semangat Sumpah Pemuda. Tujuannya adalah A. Agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga, B. Sehingga kita bisa menjajah negara lain, C. Agar bangsa Indonesia bisa menakut-nakuti dunia, D. Sehingga negara Indonesia menjadi negara adidaya. Jawaban A. Nomor 16. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita harus mencintai tanah air dengan A. Mengembangkan budaya daerah, B. Menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, C. Menjaga lingkungan bebas narkoba, D. Hidup bersama dengan berbagai suku bangsa. Jawaban B. Nomor 17. Arti kalimat kedua dalam Sumpah Pemuda adalah A. Menjunjung tinggi
Asas Persatuan Tanah Air Indonesiaku. B. Ikrar Pemuda Indonesia. C. Suku bangsa Indonesia yang bersatu. D. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jawaban C. Nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperkuat persaudaraan siswa Bumi Putra di sekolah menengah dan kejuruan. 2. Meningkatkan pengetahuan umum bagi anggotanya. 3. Mendirikan sekolah umum. 4. Menghasilkan dan mempertajam peran untuk semua bahasa serta budaya. 3 tujuan Trikora Dharma dijelaskan pada angka A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 3. Jawaban A. Nomor 19. Sumpah Pemuda tersebut menjadi jiwa dan semangat yang terus membekas di hati dan jiwa, sehingga cita-cita dapat tercapai, yaitu A. Sumpah Pemuda, B. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, C. Bertarung bersama bersatu, D. Bersatu kita berdiri, terpisah kita runtuh. Jawaban C. Nomor 20. Pengaruh Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah A. Meningkatkan kesadaran nasional, B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu, C. Belanda bersikap lunak terhadap perjuangan Indonesia, D. Mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Jawaban B. Nomor 21. Nusantara adalah tempat berlindung dan tanah air yang harus kita pertahankan. Sebagai seorang pemuda dan pemudi, jangan sampai Nusantara ini terpecah-pecah, entah karena serangan asing atau karena ulah kita sendiri. Aspek ini merupakan aspek dari Sumpah Pemuda. A. Satu tanah air, B. Satu suku, C. Satu bahasa, D. Satu bangsa. Jawaban A. Nomor 22. Arti kalimat kedua dalam Sumpah Pemuda adalah A. Mengakui pemuda dan gadis Indonesia, B. Mengakui tanah air Indonesia, C. Mengakui bahasa Indonesia, D. Mengakui bangsa Indonesia. Jawaban D. Nomor 23. Sumpah Pemuda adalah hasil keputusan rapat umum tanggal 28 Oktober 1928 pada A. Kongres Sumpah Pemuda, B. Kongres Pemuda 1, C. Kongres Pemuda 2, D. Pertemuan Pemuda Indonesia. Jawaban C. Nomor 22. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Pada masa kemerdekaan, bahasa Indonesia difungsikan sebagai titik-titik antar suku. A. Bahasa negara, B. Bahasa pengantar, C. Alat pendidikan, D. Alat komunikasi. Jawaban D. Nomor 25. Perhatikan kalimat di bawah ini. 1. Ingin mengunjungi orang yang sakit. 2. Saling membantu dalam kebaikan. 3. Tidak menjelekkan orang lain. Kalimat di atas merupakan contoh amalan Sumpah Pemuda yang mengandung nilai A. Konser, B. Kerjasama, C. Perdamaian, D. Tanggung jawab. Jawaban A. Nomor 26. Kutipan dari Insinyur Soekarno, beri aku 10 pemuda, aku akan angkat gunung, dan 100 pemuda, aku akan ubah dunia. Kalimat di atas mengandung arti A. Perubahan kawasan dan dunia dipengaruhi oleh potensi penduduknya, B.
Perubahan di berbagai daerah tergantung potensi pemuda. C. Keberhasilan pembangunan bukan karena masa muda. D. Pemuda adalah tulang punggung bangsa. Jawaban D. Nomor 27. Menurut Muhammad Yamin, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu A. Sejarah, agama, kepanduan, bahasa, dan kemauan. B. Sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, kemauan. C. Will, agama, pendidikan, adat istiadat, dan bahasa. D. Hukum, adat, agama, kemauan, disiplin, sejarah. Jawaban B. Nomor 28. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia karena A. Bangsa Indonesia memiliki moto Bhinneka Tunggal Ika. B. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Barat selama 350 tahun. C. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan menjadi kuat. D. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan mampu melenyapkan keberagaman. Jawaban C. Nomor 29. Burung Garuda adalah lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam perisai terdapat simbol yang melambangkan prinsip Pancasila. Lambang rantai pada lambang Garuda Pancasila berarti A. Hubungan manusia satu sama lain. B. Persatuan dan kesatuan Indonesia. C. Cahaya spiritual bagi setiap manusia. D. Orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Jawaban A. Nomor 30. Perhatikan pernyataan berikut. Bahasa resmi negara. 1. 2. Pengantar pendidikan. 3. Komunikasi internasional. 4. Pengembangan kebudayaan nasional. 5. Transaksi dan dokumentasi komersial. 6. Sarana pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni. 7. Bahasa media massa. Fungsi bahasa Indonesia ditunjukkan pada angka A 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. B 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. C 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. D 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Jawaban D. Nomor 31. Salah satu contoh antusiasme dan komitmen nasional kita adalah A. Meninggalkan pejabat negara untuk menjaga diri mereka sendiri. B. Terus berjuang dan pantang menyerah untuk mempertahankan tanah air. C. Melakukan demonstrasi untuk diperjuangkan pejabat tinggi. D. Menyerahkan semua urusan kebangsaan kepada polisi. Jawaban B. Nomor 32. Contoh tindakan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, yaitu A. Berpartisipasi dalam pekerjaan sukarela di sekolah. B. Bekerjasama untuk memperbaiki jalan yang rusak. C. Membantu korban bencana alam. D. Mobilisasi umum saat negara dalam bahaya. Jawaban D. Nomor 33. Bagi seorang mahasiswa, sikap cinta tanah air dapat diwujudkan antara lain dengan A. Aktif dalam belajar untuk kepentingan keluarga, bangsa, dan negara. B. Bekerja keras untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. C. Menghafal sejarah perjuangan pahlawan masa lalu. D. Mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawaban A. Nomor 34. Manakah dari berikut ini yang merupakan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dalam kurung agama? A. Memaksakan agama atau kepercayaan pada orang lain. B. Tidak ada toleransi bagi pemeluk agama lain. C. Mencegah orang lain menjalankan kewajibannya.
D. Membina kerukunan antar umat beragama dan mengembangkan sikap toleransi. Jawaban D. Nomor 35. Cinta dan kesetiaan seseorang pada tanah air dan bangsanya, kekaguman pada adat istiadat, kebanggaan pada sejarah dan budaya, dan sikap dharma untuk kebaikan bersama adalah pemahaman tentang A. Patriotisme, B. Pahlawan demokrat, C. Nasionalis, D. Pahlawan. Jawaban C. Nomor 36. Kesetaraan di depan hukum menyiratkan A. Hukum yang lebih rendah harus mengacu pada hukum yang lebih tinggi. B. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. C. Hukum menjunjung tinggi perbedaan pendapat. D. Setiap warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku. Jawaban B. Nomor 37. Sikap dan perilaku taat dalam melaksanakan ajaran agamanya, toleran terhadap pengamalan agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain merupakan nilai-nilai pendidikan karakter. A. Jujur, B. Toleransi, C. Disiplin, D. Religius. Jawaban D. Nomor 38. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan diri sendiri merupakan nilai-nilai pendidikan karakter. A. Agama, B. Jujur, C. Toleransi, D. Disiplin. Jawaban C. Nomor 39. Terjadinya bencana alam di beberapa daerah beberapa waktu yang lalu telah membuka mata kita akan kepentingan uluran tangan bagi para korban. Arti penting dari munculnya sikap berbagi dalam peristiwa tersebut dengan kehidupan sehari-hari adalah A. Melatih simpati dan empati atas penderitaan orang lain, B. Menguji rasa solidaritas sosial seseorang, C. Membiasakan diri dengan kesulitan yang dialami orang lain, D. Menciptakan optimisme dalam hidup setelah mengalami bencana alam. Jawaban A. Nomor 40. Perhatikan pernyataan berikut di bawah ini. 1. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. 2. Kesiapan sosial budaya. 3. Pelestarian lingkungan. 4. Menciptakan ketahanan nasional. Sikap dan perilaku untuk menjaga keutuhan NKRI ditunjukkan dalam angka A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Jawaban D. Demikian untuk kelas 8 pembahasan soal untuk ulangan di semester genap ini. Nah, semoga kalian mendapat nilai-nilai yang terbaik. Yang pertama, jangan pernah menyontek. Yang kedua, kerja dengan sungguh-sungguh dalam pengerjaan soal-soal yang akan kalian hadapi nanti. Pesan Bapak buat kalian, tetap jaga kesehatan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, dan tetap sering mencuci tangan dengan sabun. Terus kalian diharapkan hindari kerumun orang banyak, ya, kumpul-kumpul bareng yang sifatnya lebih dari 20-30 orang. Terus tetap kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita agar COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa belajar tatap muka di bulan-bulan yang akan datang. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar, serta share video ini. Terima kasih semuanya.